Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa. Hari ini kita akan mengadili dua tokoh yang sangat populer di dunia podcast. Salah satu jurnalis yang tidak mau disebut mantan jurnalis, yaitu Mbak Rahma Sarita. Apa kabar? Selamat siang. Kemudian Dr. Bangsah Ganda, sosok yang sudah tidak asing lagi. Kita akan berbincang soal perbadutan debat Cawapres. Bang, apa yang menarik dari peristiwa semalam ketika Gibran itu goyang-goyang dan menjadi perbincangan yang viral di media sosial? Tunggu. Tapi sebelum dijawab, saya harus jelaskan dulu sama penonton. Ini ada kejadian ya. Dikudeta, dimakzulkan. Ya, Hostnya Realita TV ya. dimakzulkan oleh aktivis 98. Itu yang terjadi hari ini. Kritikus politik. Kritikus politik ya. Ini memakzulkan studio Realita TV sehingga saya nggak jadi host lagi. Diambil alih hari ini. Ini Sekarang edisi saya spesial. serahkan kepada Mbak Rahma. Lanjut. Nah, ini edisi spesial. Asal acaranya apa namanya nih? Kalau acara saya namanya Sarita. Namanya Berita. Insiden Podcast. Oh, insiden podcast atau bukan rembes alus. Ya. Ya, silakan ini Bang Ganda. Ya, yang paling menarik buat saya dari debat Cawapres kemarin adalah pengungkapan oleh dua orang pendukung Jokowi, ya, yaitu Mahfud MD dan Muhaimin dalam kabinetnya rejimnya sekarang, yang membongkar seluruh kebobrokan rejim Jokowi ini, ya, baik dari sisi ugal-ugalan dalam pengelolaan sumber daya alam, deforestasi yang ugal-ugalan sampai 12 juta hektar hutan hancur selama 10 tahun terakhir, yang mengungkapkan hancurnya aparatur dan pemerintahan dalam konteks mafia tambang, mafia tanah dan lain-lain. Kemudian negara melindungi mafia-mafia karena menutup informasi berdasarkan keterbukaan informasi publik dan berbagai hal lainnya, ya, ketahanan pangan yang hancur, food estate yang konspirasi dengan Prabowo dan pengusaha-pengusaha besar lainnya menghancurkan hutan-hutan di Kalimantan dan lain-lain. Jadi memang menarik karena apa? Karena sebagai Menko Polhukam tentu Mahfud MD mempunyai informasi yang kredibel. Ya, makanya usul saya Jokowi cepat-cepat aja mecat si Mahfud MD ini, kalau enggak nanti. Tapi dia nggak berani. Nggak berani ya, nah, tapi dia akan buka terus ya. Jadi itu kombinasi antara Wakil Ketua DPR Muhaimin dan Mahfud MD Menko Polhukamnya Jokowi membongkar itu sudah menunjukkan kepada rakyat bahwa Jokowi ini sebenarnya presiden buruk dan terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Buruk dan terburuk. Buruk dan terburuk ya, dan kemudian anaknya berusaha meniru-niru bapaknya, jadi sama aja juga anaknya buruk dan terburuk sebagai cawapres yang lebih buruk lagi. Nah itu jadi saya senang, saya bangga dengan Muhaimin dan Mahfud MD yang bisa membongkar itu. Itu menariknya lagi ya Bang Ganda. Ini boleh kan narsum kan ini sekarang? Iya dong. Sendiri gimana? Iya, debat semalam itu saya sukanya melihat kekompakan ya antara 01 sama 03 ini. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya kan beredar kabar ya bahwa 02 ini berusaha mendekati 03 untuk persiapan di putaran kedua begitu ya. Nah, sehingga nanti bisa di putaran kedua Anies bisa disingkirkan begitu ya. Tapi kalau melihat debat semalam peta politiknya, naga-naganya kayaknya nggak mau tuh. Mereka justru 01 dan 03 ini sama-sama kompak menyerang 02. Kayaknya tidak akan menerima tawaran lobby-lobby begitu ya dari 02 untuk kemudian agar menjadi calon boneka ya. Ganjar dan Mahfud ini di putaran kedua. Begitu. Ya, maksudnya Gibran ini kan berkali-kali jadi badut, dianggap ya tanda petik oleh perbincangan netizen itu jadi badut di panggung Cawapres. Bagaimana Bang ini lihat? Ya karena Apakah gini, kan ada namanya itu orang itu kan behave ya, etika. dia kayak ular kobra kepalanya waktu semalam itu kan? Jadi maksud saya itu gitu. Pak Mahfud, Pak Muhaimin itu kan menunjukkan kelasnya sebagai memang tokoh publik yang memang dia itu dalam standar dunia politik dimanapun harus begitu. Orang itu harus berpikir tentang public policy, menyelesaikan persoalan itu bukan remeh-temeh, detail receh-recehan istilah Pak Mahfud dan lain-lain. Jadi menurut saya sih
kasihan Gibrannya terlalu dipaksakan untuk menjadi tokoh nasional. Padahal sebenarnya untuk jadi wali kota sebenarnya kemarin belum Mungkin tentu pas. tepatnya bukan dipaksa, dikarbit. Ya dikarbit ya. Itu Ya itu yang di netizen juga ramai katanya kenapa ketika Gibran menyerang Caimin dipermasalahkan, sementara di debat sebelumnya Anies habis-habisan menyerang Prabowo, Ya, tapi kok nggak dimasalahkan? Padahal Anies kan juga junior dibandingkan Prabowo, kenapa nggak dikatakan nggak beretika? Ya jelas beda dong ya, menyerangnya itu beda. Kalau Anies menyerang secara konten, substantif yang diserang. Sementara kalau Gibran ini ya lihat sendirilah kayak badut begitu ya, menyerangnya bukan substantif. Serangan pertama sudah bilang enak ya Caimin baca catatan, saya bingung emang dilarang ya baca catatan gitu, ya kan? Terus kemudian serangannya itu bukan masalah konten. Kalau Anies kan menyerang berdasarkan data substansi permasalahan yang diserang ya kan. Kalau ini lebih ke yang nggak jelas itu dengan gesture badan segala macam, itu mirip dengan capresnya. Capresnya juga menyerangnya nggak konten kan. Kalau Prabowo itu kan menyerangnya ya Profesor Anies seperti itu, atau bahkan dengan menjulurkan lidah, gesture, mencibir. Nah itu menurut saya serangan-serangan yang seharusnya tidak wajar ada di debat begitu. Jangan lagi debat capres, debat tingkat anak kuliah, anak SMA aja didiskualifikasi tuh lomba debat kayak gitu. Karena memang debat itu adalah tempat serang menyerang, tapi serang menyerang argumentasi ya, argumentasi yang diserang-serang itu bukan hal-hal seperti itu. bisa saya lanjutin nggak? Ya. Jadi saya lanjutin dikit yang Mbak Rahma tadi kan memang kelihatan bahwa antara 01 dan 03 ini secara instinktif ya dari debatnya capres, debat cawapres itu membangun front bersama melawan 02. Kompak ya. Kompak, karena 02 ini kan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Ancaman karena apa? Mereka itu terbukti memaksakan kehendak ya untuk menghancurkan konstitusi sehingga MK itu meloloskan anaknya Jokowi. Yang kedua, memperlihatkan arogansi kekuasaan itu, armnya itu ya seenaknya digunakan, manggil-manggil kepala desa, kemudian polisi patroli-patroli di tempat PDIP, kemudian macam-macam lagi ya, kemudian politik uang yang kita nggak tahu nih 55,1 triliun disinyalir oleh PPATK itu uang dari tambang-tambang ilegal dan lain-lain itu sudah mengalir nih sekarang di dalam kesempatan pemilu ini, yang tentu pastinya yang punya kekuasaan, yang mempunyai kemampuan untuk punya uang yang disinyalir oleh PPATK itu. Nah jadi itu front bersama ini kemungkinan kalau dia bisa dilakukan secara terus sampai 14 Februari, maka harapan kita rencana Jokowi dan Prabowo untuk menang satu putaran ini tidak gampang. Ya, mereka mungkin akan mentok di survei-survei 40% gitu. Ini yang penting. Ya, itu akan menjadi penting skenario peta politik seperti apa itu ya setelah putaran kedua nanti, karena kalau satu putaran itu kayaknya mimpi deh ya, udah mimpi ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ini ada pesanan ini Bang Faisal, ada iklan ini yang mau pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, Caleg DPR RI Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Lanjut lagi ya, Bang sama Mbak. Acaranya apa tadi? Rahma. Insiden podcast ya? Insiden podcast. Ya, kita kembali dalam insiden podcast. Ya kalau menyimak kakanda senior kita dalam pikiran-pikiran soal pertama panggung menghadirkan Gibran, berarti saya bisa simpulkan ini terlalu dipaksakan, super instan, dikarbit, dan sebenarnya tidak layak. Ini kan hasil produk anak haram Mahkamah Konstitusi. Satu yang haram masih di panggung legal itu memang secara alurnya udah tidak menarik. Kemudian lebih Gibran mengulang-ulang apa yang dia hafal, hal-hal yang teknis. Kalau saya nangkap dari Bang Sagan, sementara kepemimpinan nasional itu kan berpikir holistik, komprehensif, dengan polisi yang strategi. Tapi saya mau tanya Mbak Rahma, sejauh mana suara perempuan menghadapi pesona palsu yang ditampilkan oleh Gibran? Perempuan Perempuan. Penting ya, dong. perempuan sekarang mau melek politik dong ya. Karena ini
kita di era komunikasi seperti ini bagusnya ya, perempuan, tua, muda, semuanya lebih aware kepada politik. Apalagi debat-debat seperti ini, kalau dulu mungkin nggak banyak yang peduli, saya yakin sekarang lebih banyak yang peduli, dan adanya media sosial, termasuk perempuan ya, yang meskipun ini semakin gencar, saya yakin nggak semua perempuan, meskipun emak-emak kadang-kadang peduli ya, ya adalah yang mungkin dalam yang daerah-daerah yang remote ya, ada namanya aja prororo gitu ya, ada ya, tapi banyak yang peduli. Dan kalau mau jujur, setiap orang yang mengikuti perkembangan informasi, bukan mau jujur, harus jujur. ya pasti dalam hati kecilnya ini, kalau menggunakan akal sehat, saya yakin ini, asal kita nggak terpengaruh oleh kebencian, oleh pengaruh dan lain-lainnya, oleh kebodohan dan lain sebagainya, saya yakin hati kecilnya pasti tahu siapa sebenarnya yang layak didukung. Perempuan, pria, tua, muda, sekolah, atau mana, sebenarnya kita semua tahu sebenarnya siapa sih yang layak jadi presiden Siapa? Indonesia. Ditegaskan aja. Siapa? Tahu kan ya. Siapa? Sekarang gini loh. Penampilan kemarin itu adalah menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh KPU ya, oleh panelis di dalam amplop yang udah disegel. Disegel, tapi kan ada draftnya sebelum diketik itu ya. Sebelum diketik kan ada draftnya. Apakah draftnya disegel? Iya kan, yang pertanyaannya ada filenya itu kan ada. Apakah zaman sekarang nggak bisa di-send itu filenya kan gitu? Disegel, amplopnya disegel kan seperti itu ya. Nah jadi itu rasanya kalau kita tahu lah mana yang hafalan dan yang tidak begitu ya. Terbukti ketika ini tanya jawab yang memang nggak bisa bukan dari panelis, ya, itu pertanyaan dari Gibran juga menunjukkan kelasnya itu adalah pertanyaan random sebenarnya ya, kayak apa? Saya dengarnya green fashion, ternyata greenflation ya. Green inflation, pokoknya itu pertanyaan sebenarnya yang hanya bisa dijawab oleh orang-orang tertentu. Saya curiga sebenarnya Gibran sendiri nggak paham, karena di media sosial ramai dikatakan bahwa definisi dari Gibran sendiri salah begitu loh. Jadi Gibran ini sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan random, out of nowhere begitu ya, istilah-istilah, dan sering kali bahasa Inggris. Masalahnya yang namanya bahasa Inggris, mesti orang salah dengar kalau pronunciation-nya seperti Gibran kan. Kadang-kadang no one aja dia bilangnya no one, none gitu, atau gimana gitu, maksudnya no one left behind tadi. Jadi pronunciation-nya sendiri sudah bermasalah, sehingga wajar lah orang bilang apa green fashion gitu kan. Harusnya ya, emang sudah ada sih peraturan. Kalau istilah itu harus ada terjemahannya di bahasa Indonesia kan. Saya bisa simpulkan, memang dalam perilaku politik Pinocchio itu modalnya ngeyel, membuat sesuatu yang tidak substansi, kemudian untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kebodohan yang memang berada pada ngeyel banget, udah nggak boleh maju ke depan, tetap aja maju ke depan. Ya, makanya saya tadi bilang ini kan. Kita kembali dulu, tapi saya mau tanya Bang, agak lebih serius. Berarti kita bisa memetakan antara rakyat yang mendukung perubahan berhadapan dengan keinginan negara yang dikuasai oleh Prabowo untuk menghadirkan Jokowi, untuk menghadirkan Prabowo dan Gibran. Nah, dalam posisi berhadapan ini, bagaimana pandangan Abang soal teknikal konsolidasi politik yang efektif untuk mencegah laju kecurangan tidak terlalu bisa memporak-porandakan peluang kemenangan perubahan? Ya, sebelum masuk ke situ ya, yang bagaimana koalisi efektif tadi ya. Ini sedikit yang tadi menambahkan Mbak Rahma tadi soal Gibran ini kebanyakan retorik nggak bermutu. Ngeyel bahasa Indonesia aja. Ngeyel bahasa Indonesianya. Nah sebenarnya kan kayak lithium ya. Dia kan bukan orang teknik, bukan orang yang ahli kimia. Jadi ketika mengasih istilah lithium itu maksudnya apa? Ya kalau dia memang mau bicara itu kan misalkan adalah sumber-sumber tambang untuk baterai dan lain-lain. Di situ aja bagaimana policy. Ya, konteksnya dijelaskan. Di konteksnya. Yang kedua kepada Pak Mahfud ketika dia bicara green inflation, Pak Mahfud kan sudah menjelaskan dalam konteks ekonomi lingkungan. Jadi di dalam jurusan ekonomi itu ada orang yang dari dulu membahas tentang ekonomi lingkungan. Dia bukan cost profit ratio, tapi cost benefit ratio. Nah, apakah Gibran tuh ngerti nggak bahwa Pak Mahfud misalnya kemarin tuh masuk dalam ekonomi lingkungan? Dia cuma jargon-jargon aja. Ini yang tadi makanya dia ini orang ngeyel nggak jelas. Nah, yang kedua dalam konteks mencegah kecurangan, jadi pertanyaan Bung Faisal tadi, memang ini harus ada gerakan-gerakan seperti Bung Faisal lakukan dan teman-teman untuk bagaimana membangun front kepada kelompok-kelompok 01 dan 03 ini, ya seperti kedatangan Bung Faisal kepada Prof Mahfud ya untuk membangun
des anti kecurangan pemilu di sana kan disambut baik. Kemudian saya dengar dari tangan kanannya Bu Puan Maharani itu akan ada pertemuan tokoh-tokoh petisi 100 dengan Bu Puan dalam waktu dekat dan lain-lain. Saya pikir itu bagus untuk menunjukkan kepada rejim Jokowi kalau Anda curang, ini orang berontak gitu loh. Ini mungkin menurut saya keberhasilan Bung Faisal dan teman-teman merajut itu yang paling penting cepat dilakukan. Tapi saya sependapat. Tadi itu kan katanya ada bocoran informasi rembesan, kita bukan bocoran, ini rembes. Kebanjiran. Rembes alus ini ya. Jadi sependapat dengan tadi Bang Faisal. Terkait dengan bocoran menghadap ke yang ahlinya, karena saya nggak mau ikut-ikutan. Enggak, ini ngomongin soal debat lagi. Jangan dulu, udah selesai, udah konstruksinya udah. Selesai nih Bang, masih. Saya moderator. Saya juga ngeyel, bukan Gibran saja, saya juga bisa ngeyel. Jadi gini, kalau itu kan sampai lupa kan mau ngomong apa, jadi ngeyelin mulu. Ya saya sependapat tadi dikatakan bahwa Gibran ini suka ngeyel untuk menutupi kebodohannya tadi itu. Maaf, ini saya boleh ya kan bilang begitu ya. Kebodohan dalam konteks debat itu. Iya, karena kan suka seperti ini menyerangnya. Masa FLP nggak tahu. Jadi padahal semua orang saya yakin jangan-jangan banyak ya yang nggak tahu FLP itu ya, banyak ya. Saya rasanya kalau ikut debat itu saya pengen jawab gini, lah lu asam folat nggak tahu. Saya rasanya pengen menjawab seperti itu, tapi itu kan menjadi remeh-temeh jadi debat itu. Kualitas debat jadi kualitas apa ya, debat olok-olok jadinya, bukan substantif. Jadi kan nggak elok kalau jadi. Nah ini masa seperti itu. Tentunya kita ingin lebih debat yang bermutu begitu ya. Dibandingkan dengan seharusnya orang bisa mikir ya dengan informasi seperti ini. Debat yang seperti itu aja seperti itu. Sementara kalau Anies dalam acara Desak Anies misalnya itu kan itu pertanyaannya spontanitas. Nggak ada itu diketik dulu, ada bocoran, langsung dari. Dan itu levelnya policy debat kan. Nah, policy debat lebih ke bukan hanya definisi istilah-istilah. Definisi buang waktu di debat itu. Nah, jadi ini saya berharap saya bisa buat kesimpulan dari pembicaraan Bang Sahganda sama Mbak Rahma dan seluruh jutaan rakyat di luar yang melihat kualitas Gibran. Sebenarnya kalimatnya sederhana Bang, buang sampah pada tempatnya. Jadi rakyat menemukan bakul sampah yang disodorkan oleh istana, dan kalau orang marah soal Gibran itu memang buang sampah pada tempatnya. Cukup ya saya kira ya soal Gibran ya. Jadi artinya jelas ya. Soalnya kalau bukan soal Gibran kita nanti bikin episode lagi, kita mau taping 2 kali nih Bang. Oke. Ya, pengaruhnya tadi itu kan ya Bang ya, pengaruh dari debat ini tentunya orang jadi akan semakin terbuka. Yang tadinya mungkin kan swing voternya besar ini kalau menurut survei begitu ya. Nah ini Bang Faisal yakin nggak ini akan semakin mempengaruhi swing voter? Gitu? Makin turun, Prabowo makin turun. Karena ketika Gibran setiap kali hadir di panggung manapun, itu di belakangnya terlihat Jokowi. Shadow Pinocchio politik yang begitu besar. Jadi setiap kali apapun kata-kata dia, orang di media sosial itu teriak Pinocchio, karena bayangan Jokowi terlalu kuat. Dia seolah-olah keluar dari gorong-gorong kekuasaan, kemudian terlalu dipaksakan dengan segala topeng, rekayasa, kemasannya. Ini serangan Mahfud ini dan Mohaimin ini bisa menurunkan sampai 5%. Prabowo Gibran ini ya, karena waktu Ating Riset melihat kalau abang Bang Sagala biasa lebih tajam melihat waktu debat Capres ketiga itu kan turun 6% tuh Prabowo. Kalau ini bisa berapa nih perkiraan? Ya ini sekitar 5% bisa turun karena bukan soal Wapres. Wapres itu kan memang sebenarnya kan faktornya nggak terlalu besar dalam Pilpres ya, Cawapres. Tapi karena dia itu dia kan gaya bicara dia kan kayak Jokowi kemarin kan, karena suaranya diberatkan berat mirip Jokowi, itu orang akan melihat ini bahwa rejim yang didukung Jokowi ini anjlok sekitar 5%, 3-5% bisa. Jadi mungkin Prabowo akan segera turun di angka 35% nih. Semakin tergerus dong, sementara tren Anies naik sama. Iya, Anies sama Ganjar naik kan. Kan Prabowo selama ini kan kalau yang kita yakinin dari survei-survei yang benar itu kan masih 40% dan kemudian turun setelah debat Capres itu, dan kemudian turun lagi sekarang. Mungkin sekarang ini di 35% saat ini gitu loh. Ini saya ngomongin debat lagi nih ya, saya gemes terus terang. Saya termasuk
yang gemes nonton. Bolak-balik Gibran tuh nyebut-nyebut Tom Lembong. Saya bingung ini debat cawapres apa debat sama Tom Lembong sih? Ya, Pak. Ya nggak jelas juga. Iya. Ya, kalau nama itu nggak usah dibahas, karena itu insiden saja. Insiden. Jadi kesimpulannya memang negara melalui tangan KPU itu terlalu kalau saya dari awal mengusulkan sebenarnya Pak Mahfud sama Bang Muhaimin Iskandar ini tidak usah ikut debat sama Gibran. Nggak level gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan misal dihadapkan dengan Gibran kan bisa dikapung. Mohon maaf Gibran, saya nggak mau tanggapi karena rakyat lebih banyak membicarakan. Jadi biar diantara mereka aja. Jadi Gibran nggak usah. Jadi saya ini debat terakhir ya. Nah, tapi kemarin memang Pak Mahfud udah menunjukkan itu kan, dia tidak mau menjawab Gibran itu karena Gibran dianggap terlalu dungu ya kan untuk merespon ininya dia kan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Jadi saya kebayangkan ya seandainya ada debat lagi cawapres, sayang sudah habis ya ini kan. Oh itu terakhir ya? Ya terakhir, sudah habis. Kalau kompak misalnya 01 dan 03 nggak mau menanggapi jawaban dari 02, nggak salah juga ya. Waktunya saya kembalikan kepada moderator. Jadi ngambek sendiri itu nanti. Jadi saya mau di ujung ini kita harus berani menyimpulkan. Jadi Gibran dengan perilaku baku sampah politiknya naik di atas panggung debat cawapres itu menunjukkan bahwa apapun pesona yang direkayasa gagal meyakinkan publik. Bahwa mengurus 300 juta orang, 17.000 pulau, negara yang begitu besar, diperlukan pemimpin dengan karakteristik nasional yang sungguh-sungguh punya pandangan yang jauh, berpikir kebangsaan, dan memang Gibran punya prestasi pada level lokal, tidak untuk nasional. Sebenarnya level lokal pun dikatrol juga. Mau nanya Abang dah, 2 menit. Bisa satu kesimpulan tentang Gibran atau Pak Mahfud, Pak Muhaimin. 2 menit. Ya, saya pikir yang paling penting kemarin Muhaimin ya sudah menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin nasional karena dia tuh berpikir tentang visi besar untuk menyelamatkan kerusakan alam, ya, menyelamatkan hutan-hutan, menyelamatkan sumber daya mineral dari mafia-mafia dan berpikir bagaimana bottom up paradigm. Ya, selama ini top down, sekarang dia minta supaya desa-desa dan masyarakat lokal berbasis bio regional itu menjadi paradigma baru sebagai acuan dari public policy secara nasional. Jadi saya sangat mengapresiasi Muhaimin dalam pikirannya kemarin dan dia meyakinkan saya bahwa dia memang sebagai pemimpin kelasnya itu kelas presiden gitu loh. Waktu habis. Nah, Bang Rahma karena di posisi tengah 1 menit aja. Diskriminasi. Ini langsung sudah dimaksudkan. Ini kan diskriminasi lagi. Enggak juga karena tadi. Ada isu gender ini karena saya perempuan. 30% kan. 20%. Ya. Silakan 1 menit setengah. 1 menit setengah ditambah 1 menit setengah. Ya, waktu Anda habis. Oh, belum ya. Ya, kalau dari debat kemarin Lebih kita fokus, suaranya lebih tenang, fokus. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim, nyesel aku ngundang Bang Faisal. Ya, oke. Tidak, ini dia pelan adanya. Oke, jadi begini ya. Kok kayak Jokowi jadi? Serius saya. Atau gaya SBY aja ya, gaya SBY saja. Jadi begini ya, dari debat kemarin, kita bisa simpulkan lah ya, bahwa memang Caimin sudah jauh memperbaiki dari penampilan yang pertama, lebih tanpa terbebani begitu ya. Tapi dari debat kemarin kita tahu lah, betapa kita akan mempertaruhkan bangsa ini jika harus menyerahkan kepemimpinan kepada capresnya seperti Prabowo dan cawapresnya seperti Gibran. Bisa dibayangkan di dalam debat saja itulah yang terjadi ya. Betapa begitu banyak pelanggaran etika, bukan hanya etika ya, secara konten pun itu kalau kita cek di media sosial saat ini banyak kan yang melakukan cek fakta ya, ada Tempo, ada semua media ya melakukan cek fakta bekerja sama dengan berbagai media untuk mengecek ya, meng-cross check semua pernyataan-pernyataan capres-capres dan terbukti apa yang disampaikan oleh Gibran itu banyak salahnya begitu ya. Yang semua yang disampaikan lebih bersifat klaim-klaim semata. Sementara dari capres-capres yang lainnya
banyak benarnya, sebagian banyak benarnya begitu ya. Sementara kalau yang disampaikan Gibran sebagian besar itu banyak salahnya. Itu salah satunya. Waktu Anda selesai. Baik, selesai. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih. Alhamdulillah kita berhasil mengambil alih studio ini dan itulah pesan-pesan yang menarik dari dua tokoh senior. Semoga ke depan bangsa Ganda lebih lebih keras untuk melontarkan kritik-kritik kepada seluruh boneka dan pusat kekuasaan Jokowi. Dan Mbak Rahma semoga makin juga konsisten dengan Realita TV. Saya senang bisa diberikan pencerahan dari dua tokoh yang hebat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbanyak salawat, mencintai baginda Rasul, karena itu jauh lebih penting daripada memperbincangkan politik kekuasaan abal-abal versi Jokowi. Salam hormat. Terima kasih.